Bagaimana kabarnya Bu Nur? Alhamdulillah, hari ini saya sehat-sehat. Bagaimana kabarnya Bu Nurul juga? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Oh, Nur, nggih. mohon maaf Apa, Bu ya, Nurul? bolehkah saya meminta waktunya untuk bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh supervisor di sekolah saya, Bu? Oh, Bu Nurul tadi baru disupervisi sama pengawas, sama kepala sekolah, seperti itu kah? Sama pengawas saja, Bu. Oh, sama pengawas. Pengawas dari mana itu, Bu Nurul? Dari sekolah saya sendiri, supervisor. Kan setiap semester itu ada supervisi. Oh, ini dari teman sejawat atau dari kecamatan? Dari teman sejawat, dari Waka, perwakilan kepala sekolah. Oh, seperti itu ya. Monggo Bu Nurul, kalau ada yang ingin dibicarakan pada hari ini, saya siap mendengarkan Bu Nurul cerita. Ya, terima kasih Bu. Begini Bu, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah saya yang menerima laporan dari supervisor yang melakukan supervisi di kelas saya saat mengajar, Bu. Supervisor sangat keberatan, Bu, kalau saya hanya memakai metode diskusi dalam pembelajaran yang saya lakukan. Padahal saya melakukan pembelajaran diskusi itu karena sesuai materi yang sedang berlangsung. Memang saya tanpa menggunakan metode lainnya, Bu, agar fokus pada murid yang melakukan pembelajaran saat itu. Tapi supervisor tidak menyetujui tindakan saya dan langsung melaporkan kepada kepala sekolah, Bu. Oh, dari supervisi guru pengawas tadi, Bu Nurul dilaporkan ke kepala sekolah karena tidak sesuai. Seperti itu Kak Bu Nurul? Iya. Menurut supervisornya seperti apa, Bu? Nah, katanya beliau menyampaikan kalau pembelajaran saya itu tidak boleh hanya pakai metode diskusi saja, karena semua metode itu harus dilakukan sesuai materi, katanya begitu. Oh, seperti itu. Kalau menurut kepala sekolah setelah mendapat laporan dari supervisor tadi seperti apa, Bu? Iya, memang katanya harus memakai banyak metode, Bu, biar bervariasi. Dari pembelajaran yang dilakukan Bu Nurul, yang ingin ditekankan adalah metodenya. Apakah seperti itu, Bu Nurul? Iya, memang menurut saya metode diskusi itu lebih sesuai dengan saya, karena metode diskusi itu dapat melatih siswa berpikir kritis dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang diberikan pada siswa, melatih keberanian untuk mengeluarkan pendapat selama proses berdiskusi berlangsung, dan siswanya dapat memiliki sikap toleransi antar teman kelompok dan teman sekelas, dan mereka lebih berani untuk menyampaikan pendapat kalau hanya kelompok-kelompok kecil. Jadi menurut Ibu Nurul, metode yang digunakan Bu Nurul dengan menggunakan metode diskusi tadi ingin mengembangkan kemampuan anak dalam berdiskusi. Seperti itu Kak Bu Nurul? Iya.
Tapi menurut supervisor ternyata harus menggunakan berbagai media, seperti itu. Metode, nggih. Menggunakan berbagai metode. Iya. Kira-kira menurut Bu Nurul bagaimana tanggapan dari supervisor tadi? Iya. Apakah sesuai dengan keinginan Bu Nurul apa tidak? Iya, memang metode itu menurut saya sudah sesuai waktu pembelajaran saya tadi, Bu. Tapi memang saya di setiap materi itu saya memakai metode diskusi, kurang bervariasi. Nah, dari yang Ibu sampaikan tadi tentang diskusi, menurut Ibu Nurul, anak-anak dalam penerimaan pembelajaran seperti apa, Bu Nurul? Iya, kalau menurut saya semua anak itu bisa mengutarakan pendapatnya. Kalau metode diskusi itu kan bisa nanti maju menyampaikan pendapat untuk mempresentasikan Untuk setiap mempresentasikan diskusi materi yang tersebut. sedang dilakukan, begitu Bu. Nah, dari pengamatan Bu Nurul, anak-anak menggunakan metode diskusi ini di kelas seperti apa kondisinya, Bu Nurul? Apakah anak-anak menyukai metode yang digunakan Bu Nurul atau bagaimana? Iya, mereka menyukai kalau berdiskusi. Tapi memang kalau saya lihat-lihat, kalau setiap hari berdiskusi, setiap materi berdiskusi, mereka juga bosan ya Bu ya. Nah, itu kan hasil pengamatan yang Bu Nurul bisa pelajari, bisa ambil. Jadi menurut Bu Nurul, kira-kira yang menyebabkan Ibu menggunakan metode diskusi dan tidak menggunakan metode yang lainnya, itu apa Bu Nurul? Iya, karena memang saya yang tahu itu hanya metode diskusi itu menurut saya sesuai. Tapi mungkin nanti mulai minggu depan saya akan berusaha untuk mengganti bermacam-macam metode agar metode diskusi itu tidak selalu saya gunakan, begitu Bu. Nah, dari hal ini kira-kira metode selain diskusi yang bisa dilakukan Bu Nurul itu apa? Iya, bisa metode pertukaran kartu, bisa permainan bola salju. Ada banyak Bu metode sebenarnya, saya sudah belajar. Nanti akan saya usahakan kalau memang metode-metode itu lebih menyenangkan siswa, nanti saya rubah metode diskusi itu dengan metode-metode yang lain, begitu. Nah, itu tadi Bu Nurul sudah bisa menemukan metode-metode seperti bola salju itu tadi ya Bu Nurul. Iya. Kira-kira bola salju itu seperti apa itu Bu Nurul kegiatannya? Iya, nanti anak-anak itu saya suruh untuk membuat pertanyaan dan ada kelompok yang membuat jawaban sehingga nanti ditulis di kertas terus dilempar ke temannya, begitu. Nanti antara pertanyaan dan jawaban itu cari pasangannya, begitu Bu. Anak-anak kan seneng kalau bermain nanti Bu. Nah, berarti kan Bu Nurul sudah menemukan ada metode selain diskusi yang bisa diambil, bisa digunakan di kelas, begitu ya Bu Nurul? Iya Bu. Kira-kira Bu Nurul kapan Bu Nurul bisa melakukan hal ini? Ini sudah saya pikirkan Bu, mulai minggu depan saya akan berusaha untuk mengganti metode ini agar
anak-anak lebih senang dalam pembelajarannya, biar ndak metode diskusi saja. Saya usahakan minggu depan ini sudah berubah, Bu. Oh, seperti itu. Jadi minggu depan Bu Nurul bisa menggunakan metode lain selain metode diskusi ini, seperti itu ya Bu Nurul? Iya, Bu. Menurut Bu Nurul, apa yang menghambat dari pembelajaran yang Ibu lakukan di sekolah menurut Bu Nurul? Iya, mungkin kalau hambatannya tidak ada, Bu, karena saya akan berusaha untuk menggunakan fasilitas sekolah. Di sini ada LCD, ada bermacam-macam media yang saya gunakan untuk anak-anak lebih senang kalau belajar gitu. Oke, berarti tambah banyak ya Bu Nurul yang bisa dilakukan selain diskusi, selain bola salju tadi, ada juga menggunakan IT ya Bu Nurul? Iya. Menurut Bu Nurul kalau menggunakan IT itu anak-anak seperti apa Bu? Responnya untuk kegiatan menggunakan IT itu seperti apa? Kalau menggunakan IT itu anak-anak seneng, Bu, karena kan ada video-video pembelajaran, bisa bawa HP dari tugas-tugasnya, begitu, Bu. Nah, menurut Bu Nurul apakah ada kendala dari penggunaan metode tersebut? Tidak ada, Bu, karena di sini internetnya bagus sekali, Bu. Nanti bisa saya gunakan untuk media-media itu. Oke, jadi sekarang dari angan-angan Bu Nurul, rencana apa yang ingin Bu Nurul laksanakan? Iya, saya akan Bu Nurul apa rencana? Iya, rencana saya akan menyampaikan mengajarnya itu dengan metode yang beragam agar anak-anak tidak bosan dalam pembelajaran yang menyenangkan, pakai ice breaking biar anak-anak belajar dengan baik, menerima materi yang saya berikan dan membentuk karakter mereka yang sesuai dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Gitu, Bu. Bagus, Bu. Sudah bagus. Sekarang prioritas yang ingin Ibu Nurul lakukan terlebih dahulu apa nih prioritasnya dari rencana itu? Iya, prioritasnya saya nanti akan merubah metode saya dari diskusi ke metode yang lain. Saya akan belajar lebih banyak. Saya ini banyak buku tentang metode-metode pembelajaran. Oke. Dari strategi Bu Nurul tadi, bagaimana cara Bu Nurul melihat, mengukur tingkat keberhasilan yang direncanakan Bu Nurul? Tingkat keberhasilan ini seperti apa yang ingin dicapai oleh Bu Nurul? Iya, kalau keberhasilan asalkan anak-anak senang dalam belajar, bisa menerima pembelajaran dengan baik, itu merupakan sesuai dengan rencana saya, Bu. Sesuai dengan harapan saya, Bu. Bisa melaksanakan kegiatan menyenangkan pembelajaran dengan lancar. Ya, seperti itu. Kemudian komitmen Bu Nurul dalam melaksanakan kegiatan rencana ini apa Bu komitmennya? Iya, saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak metode untuk murid-murid dengan belajar dengan baik dan menyenangkan dalam pembelajaran yang saya lakukan, Bu. Oke. Menurut Bu Nurul dari komitmen tadi,
Siapa saja dan apa yang dapat membantu dalam menjaga komitmen tersebut? Iya, yang dapat menjaga dan membantu saya itu ya saya sendiri, anak-anak, bapak pengawas, dan bapak kepala sekolah. Itu akan membantu saya. Kalau saya tidak berkomitmen, akan saya minta untuk mengingatkan saya, Bu. Seperti itu. Berarti tindak lanjutnya dari rencana Bu Nurul selanjutnya seperti apa? Ya, saya akan berusaha untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan itu tadi dengan berbagai metode, Bu, yang bervariasi biar anak-anak tidak bosen. Oke, Bu Nurul sudah menemukan tadi tujuan yang ingin dicapai. Bu Nurul juga sudah mendapatkan solusi dari masalah yang Bu Nurul hadapi, dan solusi itu dicari Bu Nurul sendiri sehingga nanti bisa dilaksanakan sesuai komitmen Bu Nurul. Begitu ya Bu Nurul? Iya Bu, terima kasih banyak Bu Nur atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita, Bu ya. Amin, amin Bu Nurul. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya. Yes. Bapak. Ya Bu, 16 menit. Saya mulai ya Bu Nurul. Iya. Selamat siang Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, senang sekali hari ini saya bisa bertemu dengan Bu Nurul untuk ngobrol-ngobrol. Boleh enggak Bu, saya minta waktu sebentar untuk ngobrol sama Bu Nurul? Boleh Bu, memangnya ada apa? Alhamdulillah, kalau boleh Bu, saya mengganggu ini waktu Bu Nurul. Iya Bu, saya ini punya masalah di TK saya itu loh Bu. Teman-teman saya itu masih kesulitan dalam hal penggunaan IT Bu Nurul. Jadi saya ini mau ngajari membuat modul ajar, membuat asesmen itu kesulitan Bu Nurul. Oh, iya Bu. Bagaimana? Apa yang mau Bu Nur ceritakan sama saya tentang teman-teman Bu Nur? Nah, itu selama ini kami memang membuat perangkat ajar itu manual Bu Nurul, karena teman-teman kan banyak yang tidak bisa IT. Jadi teman-teman itu menulis dengan manual di kertas. Kemudian kalau saya kan sudah alhamdulillah sudah bisa, jadi saya mengetik. Saya itu pengennya teman-teman itu juga sama hasilnya biar bagus gitu loh Bu Nurul. Oh, iya Bu. Dari kejadian-kejadian itu memangnya tujuannya untuk apa Bu? Ya itu Bu Nurul, saya ini kepingin teman-teman itu bisa mengoperasionalkan laptop Bu, karena kan semua laporan pembuatan RPP, asesmen, penilaian, perkembangan anak itu rapot kan sekarang itu menggunakan laptop semua. Sementara teman-teman saya itu banyak yang tidak bisa Bu, makanya saya itu agak kasihan dengan teman-teman gitu loh. Selama ini mereka itu kalau mau buat laporan itu, kalau rapot itu dibawa ke rental Bu, karena enggak bisa
tidak bisa laptop itu tadi. Mereka kan mengkonsep laporannya sudah jadi, kemudian dibawa ke rental, jadi minta tolongnya ke rental, seperti itu Bu Nurul. Oh, dari hal-hal ini yang menjadi kendala Bu Nur apa yang Nah, ingin diatasi? ya itu Bu, saya ingin teman-teman itu semua bisa menggunakan laptop sehingga teman-teman ini dalam pembuatan laporan itu membuat semua keperluan perangkat ajar itu membuat sendiri agar mereka bisa maju, sekolahan saya ini bisa maju dengan guru-gurunya yang bisa membuat laporan menggunakan mengoperasikan laptop itu tadi Bu Nurul. Iya, memangnya guru-guru di sekolahnya Bu Nur itu belum bisa mengoperasikan laptop begitu Bu? Iya Bu, banyak yang belum bisa. Banyak yang belum bisa, ada beberapa cuma ya kalau dulu memang karena terkendala tidak memiliki laptop. Kemudian ada yang sudah sepuh itu loh Bu, sudah tua jadi tidak bisa belajar laptop itu. Iya, kalau pakai HP bisa Bu? Nah, itu kalau HP yang untuk membuat aplikasi apa itu alhamdulillah bisa. Kemarin itu saya mengajak teman-teman membuat aplikasi Canva itu untuk pembelajaran. Alhamdulillah bisa kalau dari HP Bu, cuma memang masih sederhana. Iya, di sana kan sudah ada laptop, jenengan sudah bisa mengoperasikan. Apa kendalanya Bu Nur agar menyampaikan ke teman-teman? Apakah bisa Bu Nur untuk mengatasi kendala-kendala agar temannya itu bisa mengoperasikan laptopnya itu? Nah itu Bu, saya ini berangan-angan agar teman-teman itu bisa menggunakan laptop. Saya mau tiap pulang sekolah itu pengennya mengajari teman-teman membuat perangkat ajar itu dengan menggunakan laptop, meskipun baru belajar Word-nya dulu, tidak yang susah-susah dulu, baru yang Word itu aja dulu. Oh, jadi Bu Nur ingin mengajari teman-teman belajar laptop terlebih dahulu begitu Bu ya? Iya, saya ingin bagus, mengajari dulu, karena kan kalau tidak belajar nggak akan pernah bisa gitu loh Bu Nurul. Oh ya, bagus Bu. Kalau itu sudah bisa dilakukan, apakah teman-teman Bu Nur juga mau untuk diajari komputer itu? Nah, kalau teman-teman yang agak bisa itu alhamdulillah mampu mengoperasikan. Jadi kemarin itu saya coba mengajak teman-teman belajar itu pakai laptop sekolahan. Kan alhamdulillah di sekolah itu ada laptop, jadi kami tidak kesusahan. Jadi teman-teman pulang sekolah saya ajak membuat perangkat ajar itu menggunakan laptop. Yang tidak bisa itu Bu, yang kendalanya yang sudah sepuh itu loh Bu, yang sudah tidak bisa menggunakan laptop sama sekali. Iya, untuk akses internet apa ada Bu di sekolah jenengan? Kalau akses internet alhamdulillah ada wifi Bu di sekolah. Sudah kemarin tahun kemarin sudah masang wifi, alhamdulillah. Oh iya, kan yang guru-guru muda sudah bisa diajari untuk belajar tentang media pembelajaran tentang laptop Bu ya. Hanya guru-guru tua paling hanya 1-2 begitu Bu yang tidak bisa mengoperasikan komputer nggih. Iya Bu, kan
kita punya kelas sendiri-sendiri dulu Bu, kalau kita kan memang modul ajar kan membuat sendiri-sendiri per kelas. Jadi kalau yang bisa komputer, hasilnya kan print-printan bagus, tapi kalau yang sudah sepuh itu mereka juga mau membuat, cuma ya itu tadi manual, akhirnya hasilnya kan tidak sama, yang satu masih manual, yang satu sudah menggunakan laptop, hasil print-printan seperti itu dulu. Memangnya yang sudah tua itu sudah tidak mau belajar lagi untuk mengoperasionalkan komputer, Bu? Sudah, karena usianya sudah mau pensiun Bu Nurul. Jadi kalau diajar, wes saya enggak mau, udah besok pensiun, nah seperti itu alasannya. Makanya ya udah gimana lagi, memang nggak mau. Jadi yang saya pikirkan jadi yang muda-muda itu saja yang saya dorong untuk bisa menggunakan laptop itu tadi Bu. Oh iya, karena memang sudah mau pensiun Bu ya. Berarti jenengan masih bisa untuk mengajari guru-guru yang muda kan Bu itu tadi? Iya Bu Nurul, saya bisa mengajari teman-teman yang muda-muda ini. Apakah ada hal yang baik bisa dijadikan pijakan Bu Nur untuk membuat perubahan dari guru-guru yang tidak bisa menjadi guru-guru yang bisa, yang pandai ber-IT? Untuk kelebihannya alhamdulillah kan kalau dulu kami masih belum punya laptop Bu, tapi kalau sekarang alhamdulillah kami sudah memiliki inventaris laptop 3, jadi tidak terkendala. Kelebihannya seperti itu, punya sarana prasarana untuk membuat perangkat ajar itu tadi, jadi kami tidak kesusahan mencari sarana, kan sudah ada. Iya Bu, berarti sarana sudah ada, laptop sudah ada, wifi sudah ada, begitu Bu ya. Jadi sekarang menurut Ibu hambatan apa dalam melakukan rencana Bu Nur itu tadi? Kan semua sudah ada. Iya, hambatannya itu yaitu tadi Bu, terkadang kan butuh proses yang lama ya Bu, belajar laptop itu. Jadi saya itu mengajak teman-teman membuat perangkat ajar modul 1 minggu itu bisa hanya dapat 1 kan, karena memang keterbatasan mereka. Jadi ya enggak apa-apa, pelan-pelan asalkan mereka bisa belajar untuk maju sama-sama, kan lama-lama nanti bisa lancar Bu ya. Kalau tidak diutuni kan nggak bisa gitu loh Bu. Iya Bu, memang belajar itu bukan ilmu sulap yang bim salah bim langsung jadi Bu ya. Berproses juga. Pertama membuka laptop, lama-lama membuat Word, Excel, membuat media, PPT, apalagi Bu. Sekarang rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah yang jenengan hadapi itu? Ya, saya nanti komunikasi dengan kepala sekolah, dengan teman-teman untuk meluangkan waktunya belajar sama-sama setiap pulang sekolah, misalkan setelah pembelajaran saya mengkomunikasikan dengan sekolah agar meluangkan waktu untuk belajar laptop itu tadi Bu, biar lancar. Iya, berarti Ibu akan menyampaikan ke kepala sekolah. Iya. Apa yang akan Ibu sampaikan ke kepala sekolah dan teman-teman sejawat Ibu agar mau belajar itu? Apa rencananya? Rencana saya mau lapor ke kepala sekolah bahwa kita memang sekarang ini tidak mungkin lepas dari laptop, kita butuh dan kita harus bisa,
karena semua kan laporan menggunakan laptop, jadi harus mau tidak mau kita harus bisa seperti itu dulu. Jadi nanti saya sampaikan di kepala sekolah, saya juga menyampaikan ke teman-teman agar mereka punya semangat untuk belajar gitu loh Bu. Kalau tidak ada semangat dari diri mereka, pasti tidak akan berhasil, begitu kan Bu Nurul? Iya Bu, semoga rencana Ibu itu didukung oleh kepala sekolah dan teman-teman sejawat jenengan. Amin. Bisa, memang semua sekarang pakai IT, pembelajaran dan perangkat mengajar juga harus yang baik dengan komputer, tidak tulis tangan, tidak jadul begitu Bu ya. Iya Bu Nurul, biar kelihatan bagus gitu loh Bu. Iya, kira-kira mulai kapan Ibu akan melakukan rencana perubahan itu? Kalau rencananya insya Allah beberapa hari besok saya akan berusaha untuk mengajak teman-teman. Jadi tiap minggu beberapa hari saya akan mengajak teman-teman untuk belajar laptop. Minggu depan insya Allah Bu Nurul. Ya, bagus Bu. Semoga usaha yang Ibu rencanakan berhasil. Dan teman-teman jenengan jadi teman-teman yang berprestasi dengan menggunakan IT yang bagus. Mereka bisa berubah sesuai dengan keinginan dan perubahan zaman. Iya Bu Nurul, itu yang saya harapkan dari teman-teman. Soalnya kepala sekolah juga belum mampu, sedangkan tugas kepala sekolah kan banyak yang membutuhkan laptop, mengoperasikan laptop itu loh Bu. Jadi iya, kendala seperti itu. Jadi kalau belajar sama kan enak nanti. Iya, semua harus didokumentasikan kan Bu sekarang. Iya. Iya. Nah, sekarang apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu itu? Nah, komitmen saya ya saya harus lebih punya keinginan, punya semangat untuk terus mengajari teman-teman meskipun teman-teman terkadang capek, terkadang sibuk, ya saya harus tetap semangat mengajari mereka, tidak pantang menyerah seperti itu Bu Nurul. Karena kan memang mengajari dari awal itu susah sekali Bu, apalagi yang tidak bisa sama sekali itu. Jadi saya yang harus semangat untuk mengajari teman-teman meskipun mereka lelah, meskipun mereka kadang bosan, saya akan memotivasi teman-teman untuk belajar seperti itu Bu Nurul. Iya, memang itu kan kebutuhan mereka juga, bukan hanya kebutuhan jenengan. Iya Bu. Ya kan nanti yang merasakan hasilnya juga teman-teman juga kalau sudah bisa. Iya. Wah, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung rencana Ibu. Mudah-mudahan semua dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan ya Bu. Iya Bu, amin. Terima kasih Bu Nurul atas waktunya. Alhamdulillah saya hari ini bisa lega hati saya bisa ngobrol sama Bu Nurul, bisa mendapat solusi. Iya. Mungkin begitu Bu ya pertemuan kita. Semoga jenengan juga sehat, teman-teman juga sehat semua. Ilmu yang diberikan juga manfaat untuk teman-teman jenengan. Amin. Semoga kita sama-sama maju untuk anak didik kita Bu Nurul. Iya. Terima kasih Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.